فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan fillah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan dengan kajian tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Kemudian judul yang tengah kita kaji pada beberapa pertemuan terakhir ini, yakni ad-da'watu ila tauhid, berdakwah kepada tauhid. Di kajian tauhid mengajarkan kepada kita bahwa seseorang akan sempurna tauhidnya ketika juga dia ikut ambil dalam mendakwakan tauhid kepada umat manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para penyeru kepada tauhid. Beliau mendakwakan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, seperti telah terdahulu beliau mengutus sahabat ke negeri Yaman yang di dalamnya terdapat ahlul kitab. Beliau juga menulis surat dalam bentuk dakwah kepada para raja-raja pembesar kerajaan. Beliau juga mendakwakan para orang musyrik dan seterusnya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, kata Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Al-Thani wal-Arba'un ba'da al-Mi'ah, hadis yang ke-142. Dari total keseluruhan hadis yang telah kita baca, ada jumlah hadis yang bernomor pada kitab ini berjumlah 600 lebih hadis. Ini di luar ayat. Hadis yang ke-142, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah, qala haddatsana Affan, namanya Affan bin Muslim, kunyanya Abu Usman Al-Bahili Al-Basri. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, Hammad bin Salam imam. Hammad bin Salam kunyanya Abu Salam Al-Basri dari Basra. Qala akhbarana Abu Qaz'ah Al-Bahili, masyhur dengan kunya, namanya adalah Suwaid bin Hujair. An Hakim bin Muawiyah tadi. An abihi, bapaknya yang sahabat, Muawiyah bin Haidah. Bapaknya namanya Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi Al-Basri. Jadi anak meriwayatkan dari bapaknya. Keluarga yang berbarokah. Hadisnya Muawiyah bin Haidah Al-Basri, kunyanya Abu Bahz. Qala kata Muawiyah bin Haidah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun berkata, ini kata Muawiyah bin Haidah. Kata Muawiyah bin Haidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ataituka hatta halaftu adada asabi'i hadhihi alla atika wa tabbaqa kaffahi arwana afwan wa tabbaqa kaffahi fabilladzi ba'athaka bil haqq mal ladzi ba'athaka bihi. Kita kira dulu kata Muawiyah bin Haidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mendatangi engkau wahai Rasulullah sampai aku bersumpah sebanyak jumlah jari di tanganku ini. Dan kata Imam Ahmad bahwasanya Affan memperlihatkan tentang jumlah bilangan jari jemari
yang digunakan untuk bersumpah. Wa tabbaqa kaffaihi, dan digabungkan antara dua telapak tangannya. Ya, aku mendatangi engkau yang sebelumnya aku bersumpah. Bahwasanya kedatangan Muawiyah bin Haidah di sini adalah kedatangan yang menurut dia penting karena dibumbui dengan sumpah. Kemudian Muawiyah bin Haidah mengeluarkan pertanyaan yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fabilladzi ba'atsaka bil haqq, mal ladzi ba'atsaka bihi?" Demi zat yang jiwa 6. Demi zat yang mengutus engkau dengan al-haq. Demi Allah. Yang mana Allah mengutus engkau dengan al-haq. Apa yang dia utus engkau dengannya? Artinya Allah mengutus engkau dengan membawa sesuatu apa? Engkau membawa apa? Merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama Islam. Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi sekaligus rasul untuk mendakwakan agama Islam. Dan dengan lafaz inilah nanti akan datang juga pada ucapan setelahnya, karena hadis ini lumayan panjang, bahwasanya inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW untuk menyeru kepada Islam. Yang mana Islam adalah tauhid. Qala wa mal Islam? Muawiyah bin Haidah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Dia ingin tahu lebih mendalam apa itu agama Islam. Agama Islam yang kau bawa, apa isinya, apa kandungannya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuslima qalbuka lillahi ta'ala wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah ta'ala. Kita lihat dulu. Islam adalah hati engkau berserah kepada Allah. Tunduk patuh. Pertama hati. Berserah kepada Allah Ta'ala. Kemudian engkau hadapkan wajah engkau kepada Allah Ta'ala. Hati tunduk kepada syariat Allah. Wajah menghadap kepada Allah artinya ikhlas. Jangan mencari selain Allah. Jangan hadapkan wajah kita kepada manusia. Dan ucapan pertama tentang Islam, sebagaimana akan datang nanti juga tentang setelah ini akan datang Islam yang lainnya berupa sholat, zakat, artinya rukun Islam. Datang dengan hadis yang lain, tapi memiliki makna yang sama dengan hadis ini. Arti dari Islam adalah dua kalimat syahadat paling pertama, la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam. Apa isi kandungan agama Islam? Paling pertama adalah la ilaha illallah. Dengan lafaz hadis inilah sang penulis jadikan sebagai landasan hukum tentang berdakwah kepada Islam, yakni berdakwah kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid kepada umat manusia. Hendaknya pengikut Nabi SAW juga, ini mereka dakwakan, tidak keluar dari sini. Yang mereka dakwakan adalah la ilaha illallah. Masih lanjut ucapan Nabi SAW pada konteks penjelasan dan keterangan apa itu Islam. Wa tusalliyas salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah. Akhawani nasirani la yaqbalullahu azza wa jalla min ahadin taubatan asyraka ba'da islamihi. Lanjut dari apa itu Islam? Engkau menegakkan solat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, dua orang bersaudara yang saling menolong. Ini termasuk bagian daripada Islam. Jadi Islam adalah persaudaraan yang saling memberikan pertolongan, bantuan satu sama yang lainnya. Dilanjutkan lagi tentang persaudaraan adalah yang mana Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari salah seorang pertobatan ketika dia melakukan kesyirikan setelah Islamnya. Nah, amalan disertai dengan kesyirikan tidak diterima amalan tersebut. Dari siapapun datangnya, Allah tidak terima. Masih akan datang lanjutan lafaz hadisnya, kita petik. Nah, bagian awal dari hadis ini tentang Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan agama Islam. Apa isi kandungan agama Islam? Tauhid.
Nah, hati berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Pandangan wajah tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah maksud daripada la ilaha illallah. Berikutnya qultu, kata Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi. Nah, sahabi. Ma haqqu zawjati ahadina alaina? Ma haqqu zawjati ahadina alaih? Kemudian kata Muawiyah bin Haidah, diberikan pertanyaan berikutnya lagi. Apa hak istri salah seorang di antara kita atas kita? Apa hak istri? Nah, setelah pertanyaan berkaitan dengan prinsip agama Islam, setelah itu pertanyaan tambahan berikutnya bersifat kekeluargaan. Apa hak istri kita terhadap kita? Yang wajib bagi kita sebagai seorang suami untuk memenuhinya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bagi pertanyaan dari Muawiyah bin Haidah, apa hak istri terhadap kita sebagai seorang suami yang bisa dia tuntut dari kita? Engkau memberikannya makan ketika engkau makan, engkau memberikannya pakaian ketika engkau berpakaian. Jangan memukul wajah, jangan mencela, jangan memboikot kecuali di rumah. Ini hak istri yang hendaknya kita sebagai suami harus memenuhinya, menunaikannya sebagai kewajiban bagi suami. Kalau makan, kita makan sebagai seorang suami, berikan juga kepada istri. Kalau kita berpakaian, berikan juga kepada istri. Jangan memukul wajah. Boleh untuk memukul, dalam Al-Quran Al-Karim membolehkan hal tersebut. Wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Namun hindari pemukulan area wajah. Wala tuqabbih. Jangan mengejek berkaitan dengan fisik. Nah, larangan untuk mengejek berkaitan dengan fisik, karena fisik adalah pemberian dari Allah yang tidak ada pilihan bagi hamba-hamba untuk memilih fisiknya. Yang dicela bahwasanya dia adalah pendek, yang dicela bahwasanya dia adalah jelek, yang dicela bahwasanya dia adalah memiliki fisik seperti ini, seperti itu. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot kecuali di rumah. Artinya pemboikotan boleh, namun jangan boikot sampai di luar rumah, khusus di dalam rumah. Artinya pemboikot antara suami istri cukup di dalam ruang tangga, rumah keluarga. Tak perlu orang lain tahu. Qala, kata Nabi SAW berikutnya, masih lanjutan hadisnya. Tuhsyaruna hahuna wa auma biadihi ila nahwi Syam musyatan wa rukbanan wa ala wujuhikum tu'raduna 'ala Allah ta'ala wa ala afwahikumul fidam wa alu ma yu'ribu an ahadikum fakhidum. Kata Rasulullah SAW berikutnya, ia berkaitan dengan 6 kejadian di akhir zaman. Kalian akan dibangkitkan ke arah ini, hahuna tuhsyarun fil mudhari' bisigati majhul. Kalian akan digiring, yakni pada hari kiamat, ke arah ini, yakni ke arah Syam. Beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau. Dari arah Madinah beliau arahkan ke arah utara, di arah Syam, Palestina dan sekitarnya. Dalam keadaan berjalan kaki dan juga berkendaraan. Atas wajah-wajah kalian akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Dihadapkan kepada Allah dengan wajah. Dan pada mulut kalian terdapat penutup. Artinya mulut pada hari kiamat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awwalu ma yu'ribu an ahadikum fakhiduhu. Dan yang paling pertama yang mempersaksikan akan diri seseorang adalah pahanya. Paha berbicara, lutut berbicara. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana anggota tubuh orang tersebut akan mempersaksikan tentang diri dia sendiri. Mulutnya, tangannya, kakinya, termasuk pahanya dan juga lututnya. Jadi orang itu tak bisa mengelak. Nah, mau minta saksi dari orang lain tak butuh, orang itu sendiri dari anggota tubuh dia. Ketika mulut dia memberikan jawaban lain daripada fakta, anggota tubuhnya akan memberikan jawaban bahwasanya tidak. Aku pernah melihat
tubuhku ini melakukan seperti ini, seperti itu. Jadi tidak perlu meminta saksi dari orang lain. Allah memiliki saksi-saksi dari anggota tubuh itu sendiri. Mulut ditutup. Wa ala afwahikum al-fidam. Fidam semacam penutup di area mulut. Yang paling pertama, bersaksi akan diri orang itu sendiri adalah pahanya. Wakala lanjut hadisnya. Jadi hadis ini memiliki beberapa potongan-potongan yang sebenarnya terpisah pada jalur-jalur yang berbeda. Jadi sebagian riwayat meriwayatkan hanya potongan awal. Ada potongan berikutnya lagi. Tapi Imam Ahmad menggabungkan dalam satu riwayat ini, dalam satu sanad ini. Hadisnya Muawiyah bin Haidah. Wakala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Ma min maulan ya'ti maulan lahu fayas'aluhu min fadlin indahu fayamna'uhu illa ja'alahu Allah ta'ala alaihi syuja'an yanhasahu qibala al-qada." Atau qabla al-qada. Qala afan yakni bil maula ibn ammihi. Ada beberapa artian tentang maula di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang maula mendatangi maulanya. Bisa diartikan kata Affan. Imam Ahmad meriwayatkan mendatangkan riwayat dari Affan, arti dari maula adalah sanak familinya, keluarganya, anak pamannya, arti sepupunya. Ketika ada anggota keluarga datang kepada anggota keluarga yang lain meminta bantuan, nah berupa harta dan semisalnya, kemudian anggota keluarga tersebut menghalanginya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu harta dia yang dia menghalangi untuk diberikan kepada anggota keluarga yang lainnya adalah berupa ular yang besar, akan menyengatnya, dan itu terjadi sebelum penghitungan amalan, qabla al-qada. Artinya ini masih di perbincangan tentang hari kiamat dan hal-hal yang terjadi pada hari kiamat. Jadi makna pertama tentang maula, makna yang lain juga adalah maula adalah budak yang dimerdekakan. Namun tafsir dari Affan itu kita jadikan sebagai na'am yang paling dekat karena Imam Ahmad membawanya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang menghalangi untuk memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang lainnya, padahal dia mampu, nah materi yang dihalangi tersebut akan berubah pada hari kiamat menjadi ular besar yang akan menyengatnya, dan itu terjadi sebelum penghitungan amalan. Berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan mimman kana qablakum." Masih lanjutannya. Nah, kita katakan bahwa saya potongan hadis ini datang satu persatu dengan alinea-alinea tersendiri pada riwayat-riwayat yang berbeda. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan mimman kana qablakum raqasahu Allah ta'ala malan wa walada hatta dhahaba asrun wa jaa akhar." Artikan bahwasanya seseorang dari kaum sebelum kalian, bisa dari Bani Israel atau bisa yang lainnya, al-muhim bukan dari kalangan umat ini, ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala gelontorkan kepada dia harta dan anak keturunan yang banyak. Sampai-sampai dia memiliki keturunan demi keturunan. Nah, meninggal berikutnya, datang lagi lahir yang berikutnya. Bisa memaknai bahwasanya anaknya meninggal, datang lagi anak berikutnya, atau anaknya meninggal kemudian lahir berikutnya cucunya dan dia masih dapat. Falamma tudira qala liwaladihi. Di akhir hayatnya, ketika datang ajal menjemputnya, dia katakan kepada puteranya, salah satu anaknya, ya, dia sampaikan pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggal dunia. Ayyu abin kuntu lakum. Orang tua seperti apa aku di sisi kalian? Jadi dia menanyakan tentang aku adalah orang tua, namun menurut kalian aku sebagai orang tua seperti apa? Qalu khairu abin. Mereka memberikan jawaban bahwa engkau adalah orang tua terbaik, bapak terbaik, yang kau tidak mengecewakan kami. Faqala hal antum muti'i? Kemudian dia berikan pertanyaan, apakah kalian akan taat kepadaku? Apakah kalian mau taat kepadaku, memenuhi keinginan terakhirku sebelum aku meninggal dunia? Wa illa akhadtu mali minkum. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan harta kekayaanku kepada kalian sebagai warisan. Karena tadi di awal Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang ini sebelum dia meninggal dunia, Allah anugerahkan kepada dia harta yang banyak dan anak keturunan.
Namun dia bilang kepada anak-anaknya, putra-putrinya bahwasanya mau tidak kalian penuhi keinginanku. Kalau kalian tidak ingin penuhi keinginanku, aku akan halangi bagi kalian warisan dariku. Jadi mereka dipaksa untuk memenuhi keinginannya. Dengan imbalan harta warisan silahkan kalian ambil. Unduru idza ana mittu. Unduru idza ana muttu an tuhrikuni hatta tad'uni humaman thumma hrusuni bil mihras. Wa adara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi hida'a rukbatayhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fa'alu wallah. Katakan dulu. Dia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku meninggal dunia, bakarlah aku. Bakarlah jasadku. Dia mau dibakar jasadnya, jenazahnya. Sampai menjadi abu, debu. Kemudian hempaskan aku di angin yang bertiup. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah kaki atau sepatu dan kedua lutut beliau. Jadi belum mengisyaratkan tentang kemudian hempaskan aku. Abu pembakaran aku. Bakar aku, setelah aku menjadi debu, hempaskan aku. Alasannya bahwasanya orang ini dia memiliki dosa yang dia takut ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia beranggapan bahwa ketika dia sudah dibakar, Allah tidak mungkin untuk bisa mengembalikan dia dalam wujud seperti sedia kala. Nah, ketika sudah dibakar, hilang jasadnya, tulang belulangnya menjadi abu, kemudian dihempaskan. Sebagian ditiup oleh angin ke arah sana, sebagian ditiup oleh angin ke arah sana. Artinya terpisah. Tidak mungkin bagi Allah untuk bisa menggabungkannya kembali. Dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang dia miliki. Fafa'alu wallah, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya akhirnya mereka pun penuhi keinginan dia tersebut. Mereka melakukannya. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi hakadha, "Tsumma udruni fi yawmin ri la'alli adillullah ta'ala." Berikutnya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hempaskan aku di hari ketika terjadi angin yang kencang. Semoga saja Allah kehilangan aku. Artinya apa? Allah tidak bisa membangkitkan aku kembali. Allah tidak bisa mengumpulkan aku kembali. Sekilas bahwasanya orang ini meyakini tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini tentang orang akan dibangkitkan kembali dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia membuat hilah agar supaya tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah, di sini dia ragu dengan kemampuan Allah untuk mengembalikan dia. Dia takut bertemu dengan Allah. Dari sisi ini dia punya rasa takut, dia punya yakin tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Namun dari satu sisi bahwasanya dia ragu akan kemampuan Allah. Kata qala Affan, ini yang Affan sampaikan, kata Muhammad. Nah, dalam riwayatnya, qala Abi, berkata bapakku, wa qala Muhanna Abu Shibl, berkata berikutnya Abu Shibl an Hammad, dari Hammad bin Salamah. Riwayat yang sama namun ada perawi perantara antara Affan dan Abu Hammad, namanya Muhanna Abu Shibl. Adallullah, semoga saja Allah kehilangan aku. Artinya Allah tidak akan bisa mengumpulkan aku kembali. Fa fa'alu wallahi dzaka, akhirnya anak-anaknya melakukan hal tersebut, memenuhi keinginannya. Fa idza huwa qa'imun fi qabdatillahi ta'ala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala buat dia hidup kembali dan menggabungkan tadi tulang belulangnya yang sudah menjadi abu dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri di hadapan Allah. Di hadapan di genggaman Allah. Artinya Allah mampu untuk mengembalikan dia kembali. Faqala, kata Allah taala, "Ya bani Adam, ma hamalaka ala ma fa'alta?" Allah bertanya kepada dia, "Wahai anak cucu Adam, apa faktor yang menyebabkan engkau mau melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Kalau kata orang tersebut, "Min makhafatik." Karena takut. Jadi orang ini punya amalan yang dengan itu Allah mengampuni dia. Apa itu rasa takut yang besar kepada Allah? Dia takut untuk bisa bertemu dengan Allah dengan dosa-dosa dia. Dia pikir melakukan hal yang diarahkan kepada anaknya sebagai wasiat terakhir dari dia untuk dibakar
kemudian setelah menjadi abu dihempaskan. Nah, jadi orang ini percaya dengan maksud kami percaya dengan hari kiamat. Dia juga memiliki rasa takut yang besar kepada Allah kalau bertemu dengan dosa-dosa dia yang dia miliki. Namun satu hal yang diragukan di sini tentang kekuatan Allah, dan ternyata Allah mampu untuk menggabungkan dia kembali. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari hadis ini, fatalafahu Allah taala biha, akhirnya Allah pun mengampuni dia dengan rasa takut tersebut. Jadi tentang keutamaan rasa takut dari orang ini, Allah mengampuni dia. Namun tetap adalah satu kesalahan, karena meragukan akan kekuatan Allah juga adalah kekeliruan. Titik sampai di sini hadisnya, kata Syekh Abu Amr Al-Hajuri, vonis dari sang penulis terhadap hadis ini adalah hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Riwayatnya semuanya adalah sahih, dari Affan kepada Hamad bin Salamah imam sampai kepada Muawiyah bin Haidah sahabi radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Keterkaitan antara hadis ini, hadis yang cukup panjang telah kita baca dan terjemahkan, dengan judul bab dari sisi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Kemudian diperinci lagi dengan detail bahwasanya agama Islam adalah rukun Islam. Paling pertama adalah la ilaha illallah, disusul dengan salat, puasa dan seterusnya, atau zakat. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan tauhid, untuk mendakwakan la ilaha illallah, dan itu bagian daripada kandungan judul bab yang beliau tuangkan dalam hadis ini. Artinya kalau kita mengambil fikih dari judul bab ini, ahlul tauhid, yakni orang yang telah mengamalkan tauhid, agar semakin sempurna tauhidnya dia, hendaknya dia ikut ambil andil dalam mendakwakan tauhid. Nah, karena Nabi SAW adalah da'i, dan setiap kita dituntut untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dan panutan. Ikuti Nabi SAW. Demikian juga dalam hal beliau adalah seorang da'i. Pengikut Nabi SAW hendaknya juga berdakwah semampu dia. Kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya setiap umat Nabi SAW memiliki kewajiban untuk berdakwah. Terkadang mereka mengatakan fardu kifai, artinya ketika sebagian orang telah tegak, sebagian yang lainnya gugur. Namun fardu kifai di sini bisa dimaknai juga adalah semampu dia. Karena mungkin dia adalah anggota keluarga, atau dia adalah kepala keluarga. Wajib bagi dia untuk mendidik anak dia, mendidik istri dia, keluarga dia. Kalau dia jadi ibu, dia juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anak dia, putra-putri dia. Yang tadinya anak, kemudian dia berkeluarga menjadi bapak lagi, dia juga punya kewajiban untuk mendakwai keluarga dia. Jadi berdakwah, para ulama menyimpulkan hukumnya adalah wajib dengan sesuai dengan kemampuan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang panjang juga lumayan, kita baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, As-salis wal arba'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-143. 143. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam At-Tirmidzi, semoga Allah taala merahmatinya. Al-Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail di sini adalah Al-Bukhari. Jadi Imam At-Tirmidzi berguru kepada Imam Bukhari. Imam Tirmidzi adalah murid. Imam Tirmidzi satu generasi lebih rendah daripada Imam sezaman. Namun Imam Bukhari adalah gurunya. Terkadang dibawakan dalam sunannya, Sunan Tirmidzi menyebutkan qala Abu Abdullah atau qala Muhammad bin Ismail. Ini maksudnya adalah gurunya sendiri. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Bukhari. Demikian juga Imam Muslim. Muslim juga adalah murid dari Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari sendiri disebutkan dalam para ulama memujinya, dia menyebutkan bahwasanya dia adalah Al-Imam Al-Hafidh. Bahkan Imam Ad-Darqutni menyanjung dia dengan ucapannya Imamud Dunya, imamnya dunia. Dengan satu kisah yang datang dari dia bahwasanya Imam Bukhari pernah dites, diuji oleh beberapa imam tentang ilmu hadisnya.
Jadi mereka membawakan 100 hadis. Ada 10 orang imam ingin menguji tentang hafalan Imam Bukhari. Masing-masing membawakan 10 hadis. Namun 10 orang ini dengan membawakan 10 hadis masing-masing di antara mereka, mengutak-atik, membolak-balik antara satu hadis dengan sanadnya. Sanad hadis ini ada dengan matan di orang yang lain. Jadi mereka mengotak-atik. Masing-masing membaca 10 orang berarti jumlahnya 100 hadis. Setelah semuanya membaca, kemudian mereka bertanya, bagaimana pendapat engkau dengan hadis yang barusan kita sampaikan? Imam Bukhari dia mendengar dari awal hadis tersebut, kemudian disimpulkan bahwasanya hadis yang kalian sampaikan tadi adalah tertukar antara matan dan sanadnya. Kemudian dia paparkan satu persatu secara detail bahwasanya sanad yang pertama tadi adalah matannya di orang yang berikutnya. Dan Imam Ad-Daraqutni mengatakan bahwasanya bukan karena hafalannya yang kuat, tapi karena ketelitian dia mengatakan bahwasanya yang ini tertukar dengan sanad ini tertukar dengan matan ini, makanya dia dijuluki dengan Imamud Dunya rahimahullahu taala. Kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Muhammad bin Ismail, yani Al-Bukhari. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail, kunyanya Abu Salamah. Qala haddatsana Aban bin Yazid. Aban bin Yazid, Abu Yazid. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir, masyhur. Imam Yahya bin Abi Katsir, yakni Yahya bin Saleh, kunyanya Abu Nasr. An Zaid bin Salam Al-Habashi, dari negeri Habasyah. Asalnya namun domisili di Dimashq, Damaskus. Anna Aba Salam haddatsahu Anna Al-Harith Al-Ash'ari haddatsahu, dan ini sahabi. Al-Harith Al-Ash'ari menceritakan kepada Abu Salam radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Hadisnya Harith Al-Ash'ari. Dan Al-Ash'ari dari Yaman. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimatin ay ya'mala biha wa ya'mur bani Israila ay ya'malu biha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah perintahkan kepada Yahya bin Zakaria akan 5 perkara. Memerintahkannya untuk mengamalkannya, serta memerintahkannya juga untuk memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya pula. Jadi perintah kepada perintah Allah kepada Yahya bin Zakaria, sang nabi, agar dia mengamalkannya, kemudian memerintahkan juga Bani Israel untuk mengamalkannya. Wa innahu kada ayyubti'a biha, namun hampir-hampir dia menundanya. Dia tidak menyampaikannya. Dia tidak memerintahkannya. Faqala Isa, kemudian Isa mengingatkan, "Innallaha amaraka bi 5 kalimatin li ta'mala biha wa ta'muru Bani Israil ya'malu biha. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum." Kemudian Nabi Isa mengingatkan bahwasanya Allah memerintahkan engkau akan 5 perkara agar engkau mengamalkannya, serta Allah juga perintahkan engkau untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Kalau engkau tidak akan memerintahkan kepada mereka, akulah yang akan memerintahkan kepada mereka. Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya sezaman. Mereka adalah sepupu. Zakaria sang nabi, istrinya bersaudara dengan Maryam. Jadi ibunya Maryam, maksud kami ibunya Isa, yakni si Maryam dengan ibunya Yahya, yang mana itu adalah istrinya Zakaria, bersaudara, adik kakak. Ibunya Yahya lebih tua. Faqala Yahya memberikan jawaban, "Akhsha in sabaqtani biha ay yukhsafa bi au u'addab." Kemudian Yahya memberikan jawaban bahwasanya, aku khawatir kalau engkau yang mendahului aku menyampaikannya kepada Bani Israel, akan ditimpakan kepada aku bencana, atau aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di zaman tersebut pembolehan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus beberapa orang nabi dalam satu waktu yang sama. Apalagi di kalangan Bani Israel, nabi paling banyak di kalangan mereka di satu waktu yang sama. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa di satu waktu yang sama. Nabi Musa, Nabi Harun di satu waktu yang sama. Nabi Ibrahim, Nabi Lut di satu waktu yang sama. Nabi Musa dan Harun juga sepupu. Bukan sepupu maksud kami. Saudara seibu lain bapak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim paman. Nabi Lut keponakan. Fajama'an nasa fi Baitul Maqdis famtala al-masjid wa ta'addaw 'ala syuraf. Nah, kemudian setelah itu Nabi Yahya mengumpulkan umat manusia di Baitul Maqdis. Akhirnya penuhlah masjid sampai melewati bagian luar. Karena dia ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel. Faqala, kata Yahya, Inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku akan 5 perkara agar aku mengamalkannya. Dan Allah juga memerintahkan aku akan menyampaikan kepada kalian agar kalian juga mengamalkannya. Awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidahabin aw warikin. Faqala hadhihi dari wa hada amali fa'mal wa addi ilayya. Fakana ya'malu wa yuaddi ila ghairi sayyidihi. Fa ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalik. Yang paling pertama adalah perintah dari Allah kepada aku agar aku mengamalkannya. Perintah kepada Allah agar aku menyampaikan kepada kalian dan kalian juga mengamalkannya. Yang paling pertama adalah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan permisalan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah seperti seseorang yang dia membeli seorang budak dari harta murni dari dia, baik itu dari emas ataupun dari perak. Kemudian dia katakan kepada budaknya bahwasanya ini rumahku dan silakan beramal. Ini rumahku, kerja untukku. Aku berikan kepada engkau upah, gaji, kerja untukku. Dan ternyata budaknya tersebut dia pergi kerja kepada majikan yang lain. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang ridho hambanya melakukan seperti itu? Gambaran tentang buruknya kesyirikan. Allah kasih rezeki, Allah kasih kehidupan, Allah kasih penghidupan bagi orang. Kemudian dia pergi menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti budak yang dia diberikan penghidupan oleh majikannya, justru dia pergi kerja dan khidmat kepada majikan yang lain. Buruknya kesyirikan, indahnya tauhid. Dan dengan lafaz hadis inilah, potongan awal inilah, sang penulis ingin ambil tabarakallahu fikum jami'an faedah bahwasanya dakwah kepada tauhid bukan cuma dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini juga menyeluruh kepada dakwah dari nabi-nabi sebelumnya, termasuk dakwah dari Nabi Yahya bin Zakaria. Demikian juga perintah dakwah kepada tauhid datang dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku kepada nabi-nabi yang lainnya. Wa inna Allaha amarakum bis-sholati fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Nah, yang kedua kali ini Allah perintahkan kalian untuk menegakkan salat. Jadi salat juga merupakan amalan umat terdahulu. Salat juga berlaku pada nabi-nabi yang lainnya, namun dengan tata laksana yang berbeda dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah perintahkan untuk menegakkan salat. Dan apabila kalian menegakkan salat, maka jangan palingkan wajah kalian ke tempat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada hambanya bagi yang salat dan dia tidak memalingkan wajahnya ke tempat yang lain. Jadi di sini juga salat mereka kali itu adalah berdiri. Namun apakah terdapat sujud dan rukuk? Tidak. Bahkan salat umat terdahulu juga tidak dengan toharo, karena toharo yakni berwudu dan pengganti dari wudu seperti tayamum hanya berlaku pada umat ini, khususan bagi umat ini. Orang dulu salat tanpa toharo. Umat ini salat dengan toharo dan lain sebagainya. Wa amarakum bisyami fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun.
fakulluhum ya'jam. Nah, fakulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu. Wa inna rihas shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Nah, lanjutnya Nabi Yahya bin Zakaria katakan kepada Bani Israel di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan Allah perintahkan kalian, atau aku perintahkan kalian untuk menegakkan atau berpuasa, dan permisalan orang yang berpuasa seperti seseorang, dia memiliki beberapa orang dan dia memiliki satu kantong berisikan parfum kasturi, dan masing-masing dari mereka kagum dengan bau kasturi tersebut. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi ini sebenarnya sama dengan rukun Islam yang ada di kaum muslimin. Nah, la ilaha illallah, yakni ibadah tauhid, kemudian disusul dengan salat, kemudian puasa. Lanjutnya lagi di sini, wa amrukum bis shadaqati fa inna mithla dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuki wa qaddamuhu liyadribu unuqahu fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fa fada nafsahu minhum. Kemudian aku perintahkan kalian untuk mengeluarkan sedekah. Mengeluarkan sedekah. Karena sesungguhnya permisalan hal tersebut seperti seseorang yang dia ditawan oleh musuh, jadi tawanan di musuh. Mereka mengikat tangannya di lehernya. Mereka maju ke dia untuk menebas lehernya, namun dia katakan bahwasanya aku akan tebus diriku dengan hartaku, baik itu sedikit ataupun banyak. Akhirnya dia menebus dirinya dengan harta yang dia serahkan tersebut. Artinya sedekah adalah menebus diri. Nah, permisalan dari Nabi Yahya bin Zakaria tentang sedekah. Wa amrukum an tadhkurullaha fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharaja al-adu fi isrihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum fakadzalika al-abdu la yuhrisu nafsahu minasyaitani illa bi dzikrillah. Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Dan permisalan orang yang berzikir kepada Allah seperti seorang yang keluar menuju kepada musuh. Dan datang serangan dari musuh dan dia melindungi dirinya masuk ke dalam satu benteng yang kokoh. Dia menjaga dirinya dari serangan musuh. Dan seperti itulah ibaratnya seperti berzikir kepada Allah. Seorang hamba ketika berzikir kepada Allah, dia menjaga dirinya dari syaitan dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini isi dari dakwah Nabi Yahya bin Zakaria yang isinya sama dengan rukun Islam di agama Islam. Mulai dari la ilaha illallah, tauhid, disusul dengan salat, kemudian puasa, zakat, berzikir kepada Allah. Yang kita petik pelajaran di sini bahwasanya Nabi Yahya, bahkan nabi-nabi seluruhnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepakat untuk mendakwakan tauhid, dan itulah kandungan dari judul bab ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'u wa ta'atu wal jihad wal hijratu wal jamaah fa innahu man faraqal jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuki illa ayyarji'a. Katakan dulu ini. Dan aku perintahkan kepada kalian akan 5 perkara pula yang Allah perintahkan aku untuknya: dengar dan taat, berjihad dan hijrah, serta menekuni jamaah. Ya, 5 perkara. Dengar, taat, jihad, hijrah, dan tekuni jamaah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah meskipun hanya kadar sejengkal, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia kembali, yani sebelum meninggalnya. Meninggalkan jamaah berarti keluar dari agama Islam. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan kejahiliaan, sungguh dia adalah bahan bakarnya api neraka. Nah, dia adalah jasad yang terbakar dalam api neraka. Meninggalkan seruan-seruan jahiliyah. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa in shama. Qala wa in shalla wa in shama. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakumul muslimina al-mu'minina ibadallah. Kemudian seorang berkata, memberikan sanggahan, wahai Rasulullah, meskipun orang tersebut dia salat dan dia puasa, dia memisahkan diri dari jamaah, tidak bergabung dengan jamaah.
Nah, dia memaksakan diri meskipun dia sholat dan puasa. Kata Nabi SAW, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Oleh karena itu, serulah dengan seruan Allah yang Allah menamai kalian dengan al-muslimin dan al-mu'minin. Wahai hamba-hamba Allah. Tidak ada seruan lain selain ini. Tidak ada yayasan lain selain ini. Tidak ada julukan lain selain ini. Muslim, mu'min. Terakhir kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, qala Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi sendiri. Namanya Muhammad bin Isa bin Saurah, kunyanya Abu Isa. Berarti ini ucapannya Imam At-Tirmidzi. Berkata Abu Isa yakni Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahihun gharib. Ini adalah hadis yang hasan, sahih sekaligus gharib. Intinya sahih, hadisnya muhtajun bihi. Nah, ada dua jalan yang lain berkaitan dengan riwayat hadis ini dari selain Imam Tirmidzi, dari Imam Ya'la dan juga Imam Abu Hatim bin Hibban. Mungkin kita akan lanjutkan pada lain kesempatan karena masih tersisa dua alinea insyaallah taala. Nah, cukup sampai sini apa yang telah kita kaji pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.